Salve. Saya beberapa hari yang lalu memberikan respon terhadap perbedaan pendapat antara Mikana dengan Agatha. Mikana ini seorang oneness dan saya menanggapi argumen yang dia berikan. Ada 3 teks yang dia sampaikan, lalu saya sudah jawab itu dan menjelaskan posisi Tritunggal itu sebetulnya seperti apa. Dan kemudian rupanya apa yang saya sampaikan itu dilihat oleh Romo Patris Allegro, seorang Katolik. Lalu kemudian dia memberikan tanggapan terhadap video saya tersebut dan saya diberitahu oleh teman saya. Kemudian saya melihatnya dan pada saat ini akan saya respon balik apa yang disampaikan oleh Patris Allegro. Salve fratres, mari kita perhatikan bahwa pada kesempatan ini saya mau menunjukkan bahwa saya beri judul seperti ini ya. Perselisihan doktrinal Mikana dan Agatha sedang diselesaikan oleh Paus Tumaco. Dan ini adalah bukti bahwa sola scriptura adalah slogan kosong yang unapplicable. Bukan menyelesaikan persoalan ya, bukan menyelesaikan perbedaan pendapat, tetapi memberikan usulan. Karena penyelesaian itu hanya bisa diterima oleh masing-masing pribadi. Kalau Mikana mau terima, oke, tapi kalau dia tidak mau terima, ya tidak masalah. Jadi saya bukan memberikan sebuah kesimpulan yang harus diikuti oleh Mikana, tapi yang sekedar memberikan masukan, usulan berdasarkan teks suci Alkitab. Jadi tergantung daripada si Mikana itu sendiri ya. Lalu Patris Allegro mengatakan adanya perbedaan pendapat membuktikan bahwa sola scriptura itu hanya slogan omong kosong aja bagi dia. Patris Allegro ngerti enggak apa yang dimaksudkan dengan sola scriptura? Nah, ngerti enggak? Sola scriptura itu satu-satunya Alkitab ya, hanya Alkitab, hanya kitab suci. Itu maksudnya apa? Saya baca sebuah buku ya. Ini buku dari Bernhard Lous, salah seorang sejarawan. Bukunya ini Teologi Martin Luther, perkembangan historis dan teologi sistematikanya. Karena si Patris Allegro suka nyerang-nyerang Luther ini ya, para tokoh reformasi, Calvin dan sebagainya. Oke, saya akan gunakan pendapat Luther mengenai sola scriptura itu apa. Kalau melihat di halaman 243, di bab yang ke-20 dari buku ini, itu dibahas mengenai sola scriptura dan subtopiknya otoritas Alkitab. Saya baca ya. Keyakinan bahwa kitab suci adalah atau seharusnya menjadi otoritas utama dalam gereja diyakini oleh gereja kuno dan juga gereja abad pertengahan. Alkitab, kitab suci sebagai otoritas yang utama, yang tertinggi itu diyakini oleh gereja kuno. Nah, gereja kuno itu siapa? Orang-orang Katolik seringkali mengatakan itu menunjuk kepada gereja Katolik katanya. Itu adalah gereja kuno katanya, bikin kanon Alkitab dan segala rupa itu. Lalu mengapa gereja Katolik yang dianggap sebagai gereja kuno itu tidak menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang utama? Tapi mereka pergi lari ke hal-hal yang tidak utama, yang bahkan melawan Alkitab itu sendiri. Lari kepada otoritas paus, lari kepada magisterium dan sebagainya. Tradisi, mereka mengacu pada tradisi. Bahkan sekalipun itu menentang dengan Alkitab, mereka lebih percaya itu ketimbang Alkitab. Jadi, mungkin gereja kuno yang dimasukkan dalam buku ini bukan Katolik barangkali ya. Karena Romo Patris Allegro ini tidak menghormati kitab suci, menjadikan itu pusat iman tertinggi dibandingkan hal-hal yang lain. Luther sendiri berpendapat seperti apa? Luther mengatakan bahwa sejak awal di antara para guru skolastiknya, dia mempelajari bahwa iman yang bicara tentang doktrinal, hal-hal yang bersifat pengajaran, adalah karena Alkitab saja. Sementara yang lain seharusnya hanya sebuah opini. Ini pandangan Luther. Bahwa iman hal-hal yang doktrinal itu hanya Alkitab saja. Sebagai satu-satu sumber yang mutlak, yang melebihi hal-hal yang lain. Bahkan hal-hal lain itu hanya bersifat opini saja. Kalau hal-hal yang lain itu bersesuaian dengan Alkitab, maka itu bisa diterima. Tapi kalau tidak cocok dengan kitab suci, buang jauh-jauh itu ke tong sampah. Jadi, orang Protestan memahami sola scriptura bukan dalam pengertian bahwa hanya Alkitab saja menjadi acuan kita, otoritas kita, dan yang lain-lain nggak usah didengarkan lagi. Nah, tentu saja kita punya otoritas-otoritas lain di luar Alkitab. Misalnya kita punya otoritas pemerintah. Pemerintah bahkan berhak menyandang pedang, melakukan punishment, hukuman bagi rakyatnya kalau mereka melawan ketentuan hukum. Itu ada dalam Alkitab ya. Jadi ada otoritas pemerintah di mana kita harus tunduk kepada pemerintah. Ada juga otoritas daripada orang tua, anak-anak harus tunduk kepada orang tua. Lalu ada otoritas gereja, ya. Gereja punya otoritas di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ada banyak otoritas-otoritas lain di luar Alkitab. Tetapi, ya kan, yang menjadi hal yang paling utama yang harus diikuti di dalam iman dan kehidupan berjemaat, dalam kehidupan Kristen itu adalah Alkitab. Kitab suci menempati tempat yang tertinggi, posisinya itu melebihi
semua otoritas-otoritas lain yang saya sebutkan tadi itu. Termasuk melebihi daripada kalimat perkataan daripada bapak-bapak gereja, melebihi daripada konsili-konsili, melebihi daripada tradisi-tradisi gereja. Kalau semua itu tidak bersesuaian dengan Alkitab, maka harus tolak mentah-mentah. Jadi, Patris Allegro harus memahami apa yang dimaksudkan sola scriptura. Sola scriptura itu tidak sama dengan solo scriptura. Ya, kalau solo scriptura berarti hanya Alkitab sendiri yang kita akui, yang lain tidak kita terima. Tapi sola scriptura tidak mengabaikan otoritas-otoritas lain. Tetap kita percaya otoritas-otoritas di luar Alkitab, termasuk apa kata bapak-bapak gereja, termasuk bagaimana konsili-konsili di masa lalu, kita terima, asal itu cocok dengan Alkitab. Manakala itu, sekali lagi, manakala itu bertentangan dengan kitab suci, ya kita harus buang ke tong sampah. Misalnya konsili yang bicara tentang purgatorium, itu tidak cocok dengan Alkitab, buang ke tong sampah itu, Pak Patris Allegro. Ya, itu maksudnya sola scriptura. Dan ketika perseteruan antara Mikana dan Agatha, keduanya itu mendasari pada Alkitab. Termasuk saya menanggapi mereka berdua, itu didasari kepada Alkitab. Jadi, kalau Romo Patris Allegro mengatakan sola scriptura itu omong kosong, hanya slogan kosong, itu tidak tepat. Yang tidak bisa diaplikasikan katanya. Kami mengaplikasikan sola scriptura itu. Kami mengacu kepada Alkitab. Jadi, sola scriptura itu betul-betul bisa diterapkan di dalam perbedaan pendapat, diskusi, tidak masalah. Tapi tetap mengacu kepada Alkitab. Tinggal bagaimana kita berusaha memberikan pemahaman, kajian yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip penafsiran yang benar. Jadi kalau Patris Allegro mengatakan sola scriptura itu hanya slogan kosong, justru dia yang kosong melompong. Oke, lanjut Patris, apa yang Anda mau ngomong? Nah, saudara-saudariku, ketika Agatha dan Mikana terlibat dalam perbedaan pendapat mengenai tafsir ayat-ayat kitab suci, situasi mereka mencerminkan persoalan klasik dalam perdebatan teologis, khususnya dalam ranah Protestan yang mengusung prinsip sola scriptura. Dalam kebuntuan diskusi ini, Albert Rumampu merasa terdorong untuk mengambil peran layaknya seorang paus, seorang otoritas tertinggi yang dapat memberikan keputusan final dalam perselisihan doktrinal. Bukan begitu, Pak. Albert berperan seperti paus. Luar biasa saya disebut paus ya. Apakah Pak Patris Allegro mengakui paus-paus lain selain paus di Vatikan itu? Anda mau melakukan pembangkangan terhadap paus Anda di Vatikan? Nggak boleh begitulah. Jangan menyebut orang lain sebagai paus. Saya bukan paus. Dan paus itu hanya di Vatikan sana itu. Junjungan Anda itu yang tertinggi itu cuma di... Oke, maksudnya Patris Allegro bahwa Albert ini seperti layaknya paus. Oke lah, itu sebagai sebuah metafora. Jadi saya itu berperan seperti paus yang berotoritas tertinggi yang memberi keputusan final dalam perselisihan doktrin. Tidak. Saya tidak memberikan keputusan final. Oke, keputusan final itu hanya ada di dalam diri saya saja. Tetapi saya tidak berhak untuk memaksakan mereka. Finalitas itu saya dapatkan di dalam Alkitab. Alkitab sebagai satu-satunya sumber ajaran, iman, kehidupan kita. Sehingga ketika saya memberikan pendapat, itu adalah pandangan saya berdasarkan Alkitab. Orang lain mau terima atau tolak itu urusan mereka. Jadi keputusan final itu ada di masing-masing person. Jadi saya bukan seperti paus yang di Vatikan itu. Kalau kalimat saya, pendapat saya, penafsiran saya itu salah, menurut Alkitab itu berbeda dengan Alkitab, bertentangan dengan Alkitab, Anda bisa tolak, Mikana bisa tolak, Agatha bisa tolak, Patris Allegro bisa menolak pendapat saya. Manakala, sekali lagi, itu melawan kitab suci. Jadi keputusan final itu hanya didasari kepada Alkitab. Tetapi kalau orang menolak Alkitab, ya terserah. Kalau Mikana menolak doktrin Tritunggal yang diajarkan dalam Alkitab, itu urusan dia, bukan urusan saya. Begitu, Pak Patris. Namun, alih-alih menghadirkan solusi yang netral atau merangkul berbagai kemungkinan interpretasi, Rumampu justru memberikan tafsirnya sendiri yang kebetulan sejalan dengan ajaran resmi Gereja Katolik. Ironisnya, meskipun Rumampu menjelaskan pandangannya secara panjang lebar dan tampak berusaha menegakkan kebenaran berdasarkan kesimpulan yang ia tarik sendiri dari kitab suci, ia sebenarnya sedang melakukan hal yang serupa dengan metode yang digunakan oleh magisterium Gereja Katolik. Dalam tradisi Katolik, ayat-ayat kitab suci dianggap sebagai premis yang kemudian diolah dan ditafsirkan oleh magisterium, otoritas pengajar gereja, untuk menarik kesimpulan yang ditetapkan sebagai ajaran resmi. Dengan kata lain, proses yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan oleh Rumampu pada dasarnya tidak berbeda. Keduanya menggunakan kitab suci sebagai dasar dan menarik kesimpulan teologis darinya. Tafsiran Albert Rumampu sejalan dengan Gereja Katolik. Orang-orang Katolik atau Gereja Katolik memang percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Saya sudah tahu itu dan saya salut untuk Gereja Katolik yang menerima doktrin yang fundamental, salah satu jantung di dalam iman Kristen, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Bagus sekali. Tetapi
Apakah Romo Patris Allegro atau kelompoknya Romo Patris Allegro ini percaya dengan doktrin Tritunggal secara mutlak? Belum tentu. Saya bisa buktikan bahwa kelompoknya Patris Allegro ini tidak sungguh-sungguh percaya doktrin Tritunggal. Apa itu doktrin Tritunggal? Kita sudah tahu bahwa ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi ketiganya bukan 3 Allah. Hanya satu Allah. Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Itu yang kita percaya. Tetapi orang-orang Katolik, kelompoknya Romo Patris Allegro, tidak konsisten dengan hal itu. Mereka memang mengatakan mereka percaya doktrin Tritunggal. Mereka percaya pada 3 pribadi Allah. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya hanya 3 pribadi Allah? Belum tentu. Next, berikutnya akan saya buktikan bahwa kelompoknya Patris Allegro ini tidak hanya percaya kepada 3 pribadi, bahkan mereka percaya 4 pribadi, minimal 4 pribadi. Apa buktinya? Nanti saya jelaskan berikutnya. Kalau Romo Patris Allegro terus-menerus melawan Protestan. Kemudian tentang magisterium. Metode Alberto Mampuk yang menjelaskan, mengeksposisi, dan menyimpulkan berdasarkan kitab suci itu sama dengan metode magisterium Gereja Katolik ya. Nah, oke, kalau memang sama dengan metode saya mendasari kepada Alkitab, magisterium juga mendasari pada Alkitab, lalu kemudian itu diolah sedemikian rupa, dikaji sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sebuah konklusi. Kalau metodenya sama, puji Tuhan, sama ya metodenya. Tapi, bagaimana outputnya? Kita mesti melihat outputnya. Metode bisa sama, tetapi kan konklusinya itu berbeda. Misalnya magisterium itu setuju pada purgatori. Apakah sama? Saya nggak setuju purgatori, Bang Patris. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang sudah ada dalam Kristus. Itu yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 1. Nah, kalau kemudian magisterium mengatakan, oh, masih ada penghukuman, nanti ada di api penyucian, nanti kita akan masuk ke sana. Lalu dihukum lagi sesuai dengan tingkat dosa dan sebagainya. Itu omong kosong. Jadi, walaupun metodenya sama, kita sama-sama mendasari pada kitab suci, tapi bagaimana kajiannya? Bagaimana proses yang dilakukan oleh magisterium dan saya untuk mencapai sebuah kesimpulan? Itu yang terpenting. Dan ternyata kalau saudara belajar baik-baik tentang ajaran Katolik, salah satunya tentang purgatori, maka magisterium itu jelas-jelas salah. Katekismus Gereja Katolik jelas-jelas salah. Karena mereka membuat sebuah ajaran baru, non-Alkitabiah, non-kitab suci, yang bertentangan sama sekali dengan Alkitab. Alkitab berkata apa? Roma 8:1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Lalu mengapa magisterium mengatakan, atau katekismus Gereja Katolik, pengakuan iman Katolik mengatakan, orang yang sudah percaya Kristus masih bisa dihukum lagi di sana? Jadi, walaupun kita sama-sama mendasari pada kitab suci, tapi bagaimana prosesnya untuk sampai pada sebuah kesimpulan itu berbeda. Saya dengan magisterium itu berbeda. Dan saya yakin semua orang yang punya pembacaan yang komprehensif, yang benar, itu pasti setuju dengan Protestan yang menolak purgatori itu. Namun, jika demikian halnya, prinsip sola scriptura yang dipegang oleh banyak denominasi Protestan tampak menghadapi dilema mendasar. Jika kitab suci benar-benar dianggap sebagai satu-satunya otoritas tanpa adanya badan penafsir yang sah dan berwenang, maka tidak dapat dihindari bahwa berbagai individu atau kelompok akan menarik kesimpulan yang berbeda-beda sehingga menciptakan kebingungan yang tidak berujung. Hal ini bukan sekedar spekulasi, melainkan kenyataan yang terbukti dalam sejarah panjang fragmentasi denominasi Protestan, di mana perbedaan tafsir terus-menerus melahirkan aliran baru. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, debat teologis tampaknya tidak akan pernah menemukan titik akhir yang memuaskan semua pihak. Jika masing-masing individu merasa berhak menafsirkan kitab suci tanpa otoritas final yang dapat menjadi pedoman bersama, Sola Scriptura menjadi dilema karena tidak ada badan yang sah untuk menafsir sehingga berujung kepada perbedaan pendapat. Loh, yang dilema itu siapa? Sola Scriptura itu adalah suatu prinsip yang sangat-sangat benar, sangat-sangat tepat, yang mesti harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita tidak mau mendasari pada Alkitab, kita bisa pergi kepada dongeng-dongeng tahyul yang biasa dilontarkan oleh Patris Allegro selama ini ya. Bagaimana keyakinan mereka tentang Mariologi, ya kan, tentang keselamatan, doktrin soteriologi, itu ngawur sekali kaumnya Romo Patris Allegro ya. Jadi orang yang mendasari pada Sola Scriptura itu sudah benar tepat, karena kita menjadikan itu sebagai otoritas tertinggi kita, karena itu adalah firman Tuhan yang harus kita hormati. Nah, masalahnya kan Patris Allegro lebih menghormati tradisi suci, lebih menghormati magisterium dia, walaupun itu melawan kitab suci. Kemudian tentang perbedaan pendapat. Kita mempunyai pemahaman yang berbeda satu sama lain terhadap pembacaan Alkitab, itu sebab penting sekolah teologi. Pak Patris Allegro kan sudah sekolah, ya, kalau nggak salah sampai sekolah di luar negeri itu, bagus itu, sekolah yang baik-baik, cuma apakah Pak Patris Allegro sudah menerapkan prinsip-prinsip penting di dalam hermeneutika yang diajarkan di dalam sekolah
teologi yang Pak Patris lakukan selama itu atau tidak? Ataukah memang sekolah Pak Patris itu tidak mengajarkan prinsip yang benar di dalam mendekati kitab suci itu kita harus cara pendekatannya seperti apa? Tentu ada step by step yang harus dilewati, yang harus dilalui, yang harus dilakukan, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah pemahaman yang benar terhadap sebuah teks. Nah, itu persoalannya. Jadi, adanya perbedaan pendapat antara Katolik dengan Protestan, itu bukan dikarenakan sola scriptura yang salah atau mengalami dilema, adanya perbedaan pendapat tersebut. Tidak. Sola scriptura tetap konsisten, tidak berubah. Prinsip itu bukanlah sebuah prinsip yang keliru dan salah. Justru orang yang menolak sola scriptura dan lebih percaya kepada dongeng-dongeng nenek-nenek tua itu, yaitu tentang purgatori, indulgensia, dan sebagainya itu justru yang sesat, yang salah. Sehingga adanya aliran-aliran yang baru yang muncul, ya, Saksi Yehova, aliran-aliran sesat, ya, Oneness, Pentakostalisme, sebagainya, itu tidak masalah. Justru itu memenuhi nubuatan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan kan, pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka itulah Oneness, Saksi Yehova, ya kan, muncul Patris Allegro, itu semua pengajar-pengajar sesat semua itu. Dan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Kemudian Alkitab juga mengatakan gandum itu akan tumbuh bersama ilalang. Itu juga ajaran Alkitab. Jadi kalau Patris Allegro ingin menyatukan semua perbedaan yang ada, harus mengacu kepada Paus misalnya di Vatikan, harus ikut magisterium Gereja Katolik Roma, jadi semua harus seragam semua. Lalu Patris Allegro sedang melawan Alkitab, yang menyatakan bahwa akan ada begitu banyak guru-guru palsu yang di dunia. Kalau guru-guru palsu sudah tidak ada lagi, para pengajar sesat sudah tidak ada, nabi palsu sudah tidak ada lagi, ilalang sudah tidak ada di antara gandum, maka sudah Alkitab ini salah. Alkitab ini berbohong, berarti kitab sucinya orang Kristen itu keliru. Dan dengan demikian secara implisit Patris Allegro hendak mau menyatakan bahwa kitab suci, Alkitab yang dipercaya orang Kristen itu salah. Karena menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di zaman sekarang. Nah, itu Patris Allegro. Jadi nggak usah khawatir dengan perbedaan pendapat, ya. Terima itu sebagai sebuah kenyataan yang memang sudah disampaikan oleh Alkitab. Tinggal bagaimana kita, seperti saya katakan tadi ya, menerapkan bagaimana prinsip hermeneutik yang benar untuk memahami Alkitab. Nah, gimana, Patris? Maka perbedaan pendapat akan terus berlanjut tanpa ada penyelesaian definitif. Nah, makanya supaya tidak ada kebingungan di antara jemaat, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang romo seperti Patris Allegro harus bisa memberikan penjelasan yang rasional, yang komprehensif di dalam teks-teks Alkitab sehingga jemaat tidak bingung. Bikinlah kelas-kelas pemahaman Alkitab, lalu dijelaskan dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan di dalam prinsip penafsiran yang benar. Sehingga jemaat tidak perlu bingung. Misalnya tentang Tritunggal, kita jelaskan saja bagaimana teks-teks menyatakan tentang Tritunggal. Adanya kejamakan tertentu di dalam Alkitab itu banyak sekali. Bahwa pihak Oneness mengatakan Allah itu hanya satu, itu kita percaya juga. Allah itu Esa, satu, tidak ada tiga Allah dalam doktrin Tritunggal. Tetapi bagaimana kaum Oneness ini melihat teks-teks yang bicara tentang kejamakan tertentu dalam diri Allah? Itu yang mesti mereka jawab. Nah, kita jelaskan begitu pada jemaat. Jadi, kebingungan itu terjadi karena orang-orang tidak belajar Alkitab secara benar dan tepat. Sehingga mereka bingung, mana yang benar ini? Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, Katolik ngomong purgatori, Protestan ngomong tidak ada purgatori, mana yang benar? Ya, datangi Alkitab, pahami Alkitab sama, berdoa sama Roh Kudus, minta Roh Kudus memberikan pencerahan pada Anda, belajar baik-baik, lihat konteks, lihat keseluruhan data yang ada dalam kitab suci, baru berikan kesimpulan. Dan kita tidak usah bingung kok. Roma 8 ayat 1 sudah berhasil meruntuhkan purgatori. Jadi jangan bingung Roma Patris Allegro. Nggak usah bingung lah kau. Nah. Maka, seperti yang disyaratkan secara sarkastik dalam ungkapan penutup ini, selamat berdebat sampai kiamat. Sola Scriptura itu selamat nonsense. Berdebat sampai kiamat, sola Scriptura itu nonsense. Nah, oke. Memang kenapa dengan perdebatan? Apa yang salah dari perdebatan? Patris Allegro mesti baca Alkitab lagi. Yesus sendiri bahkan berdebat dengan orang Farisi itu, yang munafik itu. Jago kitab suci, tetapi kelakuan mereka itu brengsek. Bukan hanya Yesus, para rasul juga berdebat. Rasul Paulus, Apolos mempertahankan Injil Yesus, membuktikan bahwa Mesias, Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi. Stefanus juga berdebat. Jadi, Yesus dan para rasul melakukan perdebatan. Lalu mengapa? Apa yang salah? Kalau Patris Allegro tidak suka berdebat, ya sudah, itu urusan Anda. Anda sudah ditantang kan dengan orang-orang pendeta-pendeta di Protestan. Termasuk saya juga, boleh, saya juga bisa menantang Anda sekarang. Kalau mau berdiskusi berdebat dengan saya tentang topik tertentu yang
yang sering kali Anda serang itu, saya tidak menyerang Anda duluan ya, Pak Patris ya. Tapi Anda terlebih dahulu melawan Protestan, bahkan memberikan tanggapan kepada video saya. Jadi saya juga punya hak untuk memberikan sanggahannya. Lalu kalau Anda tidak suka berdebat, itu omong kosong. Anda sedang menampar diri Anda sendiri. Karena selama ini Anda terlibat dalam perdebatan. Walaupun itu hanya monolog saja, karena kita sudah tantang untuk berdiskusi face to face, secara live, tapi Anda lari terbirit-birit, bukan? Tapi Anda tetap melakukan perdebatan dengan cara yang berbeda, tidak face to face, tidak head to head, tetapi dengan monolog. Ada video diberikan oleh orang-orang Protestan, Anda tanggapi. Video Pak Deking Gadas, Anda tanggapi. Video Pak Muriwali yang teman lalu, Anda tanggapi. Video saya, Anda tanggapi. Ya, Anda sama saja melakukan perdebatan di situ. Tapi dengan jenis yang lain, dengan cara yang lain. Perdebatan di dalam konteks monolog, sendiri aja. Ya kan? Ya kalau dengan cara demikian, siapapun, orang-orang lain juga bisa, banyak orang bisa kok. Tapi bagaimana kalau Anda ditantang secara langsung live debat, mau nggak? Berani tidak? Nah, walaupun Pak Patris Allegro memberikan sanggahan, tanggapan lewat YouTube saja, secara monolog, itu juga disebut perdebatan, karena Anda sedang menanggapi orang-orang Protestan, lalu ketika ditanggapi balik Protestan, Anda kembali menanggapi. Itu yang terjadi. Itulah perdebatan. Jadi, kalau mengatakan selamat berdebat sampai kiamat, ya kan? Anda seakan-akan memandang perdebatan sebagai sebuah hal yang negatif, itu Anda sedang menampar mukamu sendiri, Pak Patris Allegro. Dan kalau mengatakan sola scriptura itu hanya slogan kosong, mengatakan bahwa sola scriptura itu nonsens, itu lagi-lagi membuktikan Anda tidak menghormati Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas tertinggi di samping otoritas lain, seperti saya katakan tadi. Melebihi pendapat Bapak-Bapak gereja, melebihi konsili-konsili, melebihi tradisi-tradisi gereja, dan sebagainya. Kalau semua itu tidak cocok dengan Alkitab, buang ke tong sampah itu. Jadi, kalau mengatakan sola scriptura itu nonsen, maka dengan sendirinya Pak Patris Allegro sedang menyatakan Alkitab, firman Tuhan, kitab suci yang seharusnya dijunjung tinggi. Anda sudah menghina Alkitab, sudah melecehkan kitab suci, tidak menghormati firman Tuhan. Dan itu adalah kelakuan dari orang yang suka omong kosong. Jadi yang omong kosong itu bukan Alkitab, bukan sola scriptura, tapi adalah Patris Allegro. Contohnya apa? Tadi itu, purgatorium. Ayo, jawab apa? Purgatorium. Mana dasarnya? Nggak ada. Kenapa? Kenapa kalian mempercayai purgatorium? Kenapa mempercayai indulgensia? Karena kalian tidak menghormati Alkitab.